dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita pada saat ini membahas masuk ke prinsip keteladanan di dalam menggali potensi diri, di dalam pertumbuhan pribadi. Kita perlu seorang mentor, seorang pembimbing. Kita nggak mungkin bertumbuh kalau tidak ada seseorang untuk diteladani, kecuali oleh diri kita sendiri. Jadi kita perlu orang yang kita teladani. Kalimat paling penting mengenai pertumbuhan pribadi yang pernah Anda dengar dari seorang pembimbing yang baik adalah, ikutilah saya. Di dalam membangun kepribadian kita secara keseluruhan, maka kita perlu menemukan seorang yang kita ikuti. Memang tidak mudah untuk mencari seseorang yang cocok buat diri kita, sesuai dengan karir kita, visi misi kita. Namun pada saat ini kita akan coba melihat ciri-ciri dari seorang pembimbing, seorang mentor yang bisa kita teladani. Yang pertama, pembimbing yang baik, mentor yang baik adalah teladan yang sangat berharga. Tentunya seorang yang memiliki teladan yang sangat berharga. Kita akan menjadi seperti orang-orang yang kita kagumi, yang kita teladani, yang kita ikuti. Oleh karena alasan tersebut, maka kita harus hati-hati di dalam memutuskan siapa yang akan kita minta untuk membimbing kita. Mereka tidak hanya harus menunjukkan keunggulan profesional mereka, bukan hanya memiliki serangkaian keahlian yang dapat kita pelajari, mereka juga harus menunjukkan karakter yang pantas untuk kita tiru. Banyak saat ini kita menyaksikan para atlet yang berprestasi tingkat dunia, para selebriti, para politikus, para pemimpin bisnis di masa kini yang berusaha menghindar untuk dijadikan teladan. Ketika banyak orang telah mengikuti mereka dan banyak orang menirukan segala gerak-gerik yang mereka lakukan. Mereka ingin memisahkan perilaku mereka dengan kehidupan profesional mereka. Namun, pemisahan semacam itu tidak mungkin bisa terjadi. Seorang leadership dan penulis, seorang leader dan seorang penulis, Gordon B. Hinckley, menasihatkan gini, adalah sikap yang tidak bijaksana dan bahkan mustahil untuk memisahkan tingkah laku pribadi dari kepemimpinan di depan umum. Sekalipun ada banyak orang yang telah melangkah cukup jauh yang menyarankan bahwa ini adalah satu-satunya gambaran individu yang telah mendapat pencerahan. Mereka salah. Mereka tertipu.
Dengan sendirinya, kepemimpinan yang sejati memikul tanggung jawab untuk menjadi teladan. Apakah terlalu berlebihan kalau seorang pejabat publik yang dipilih oleh konstituennya diharapkan untuk berdiri tegak dan menjadi teladan di depan banyak orang? Tidak hanya dalam aspek kepemimpinan biasa, melainkan juga dalam perilakunya. Bila individu di level atas tidak menaati dan menegakkan nilai-nilai yang benar, maka perilaku orang-orang di bawah mereka akan menjadi amat rusak dan membahayakan. Sesungguhnya di dalam organisasi apapun, entah itu keluarga, perusahaan, masyarakat, atau negara, bila terjadi kasus demikian, nilai-nilai yang diabaikan lama-kelamaan akan lenyap. Jadi, guys, sahabat Mr. Sorchan, sementara kita mencari teladan dan pembimbing, telitilah baik-baik kehidupan mereka dan seperti apa kita memperhatikan dengan serius penampilan mereka di depan umum. Nilai-nilai kita akan dipengaruhi oleh nilai-nilai mereka. Jika kita tidak jadi kita tidak boleh sembrono untuk memilih siapa yang akan kita ikuti. Jadi, di dalam pertumbuhan kepribadian, kita perlu seorang mentor, seorang pembimbing. Tapi pembimbing itu harus mampu kita teladani, karena itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri. Salam untuk bertumbuh secara kepribadian dan salam untuk menemukan teladan bagi kehidupan kita, dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.